Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Ya, Pak. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khairi Ardiansa, SIMH. Saya selaku mediator yang sudah bersertifikat yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah mempercayakan saya sebagai mediator dalam membantu permasalahan Bapak dan Ibu. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Baiklah, kepada Bapak dan Ibu saya beri kesempatan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Gena Andesta sebagai penggugat dalam kasus ini. Baik, perkenalkan nama saya Satria Bazari sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Septrian dan Ibu Gena Andesta yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi di sini sebelum kita memasuki tahap mediasi, saya ingin menjelaskan kepada Bapak dan Ibu mengenai pengertian dari mediasi serta sifat dan tujuan mediasi tersebut. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sifat mediasi yang mengedepankan musyawarah mufakat dinilai lebih mencerminkan budaya masyarakat Indonesia, dan mediasi juga bersifat tertutup serta sangat terjaga kerahasiaannya. Jadi buat Bapak Septrian dan Ibu Gena jangan takut maupun ragu sebab permasalahan Bapak dan Ibu aman di sini. Tujuan mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan juga biaya ringan. Mediasi juga membuka akses yang sangat luas kepada Bapak dan Ibu untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan atau perselisihan di antara para pihak yang berperkara. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus atau memaksa sebuah penyelesaian karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Saya juga akan memberitahu fungsi dari mediasi, yaitu cara menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui proses mediasi atau perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus ataupun menuntut dalam perkara yang dimediasikan, dan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 pada pasal 4 yang menyatakan bahwa penyelesaian perdamaian melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator. Apakah Bapak Septrian dan Ibu Gena mengerti? Baik, Bapak Septrian dan Ibu Gena, terima kasih. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan di dalam pelaksanaan mediasi juga mengenal dengan adanya beberapa prinsip, yaitu antara lain yang pertama prinsip imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Kemudian yang kedua, tidak punya hak memutus ataupun keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Kemudian kerahasiaan, seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, artinya jika diperlukan mediator dalam melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Bagaimana Bapak Septrian dan Ibu Gena, apakah sudah paham? Jika belum paham, akan saya jelaskan kembali. Baik, Bapak Septrian dan Ibu Gena, selanjutnya mengenai tata tertib atau aturan selama proses mediasi. Bagaimana Bapak Septrian dan Ibu Gena, mau kita buat bersama atau ada usulan dari Bapak dan Ibu? Baik Pak, saya di sini tidak ingin ada kekerasan fisik dan kata-kata kasar, selebihnya saya serahkan pada Bapak saja. Baik, bagaimana Bapak Septrian? Apakah ada tambahan atau keberatan? Baik, saya setuju Pak. Sebenarnya diatur dengan Bapak saya. Baik, Bapak Septrian dan Ibu Gena, terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk membuat aturan dalam pelaksanaan mediasi kita kali ini. Langsung saja ya, kepada Bapak Septrian dan Ibu Gena, saya bacakan aturannya. Tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini yaitu 1. Para pihak wajib beretikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. 2.
para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. 3. Para pihak boleh saling memotong pembicaraan. 4. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. 5. Tidak boleh membentak. 6. Tidak menggunakan handphone. 7. Tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, kepada Bapak Septrian dan Ibu Gena, jika ada yang kurang pas boleh langsung Bapak Septrian dan Ibu Gena tambahkan, dan jika keberatan bisa langsung disampaikan. Baik Pak, terima kasih, sudah pas dan saya setuju. Baik Bapak Septrian dan Ibu Gena, selanjutnya saya ingin menyampaikan lebih jelas lagi mengenai kaukus yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Septrian dan Ibu Gena, kaukus itu adalah pertemuan terpisah yang hanya ada saya sebagai mediator dengan salah satu pihak. Misalkan permasalahan Bapak Septrian dan Ibu Gena tidak bisa langsung diselesaikan secara bersama-sama, maka Bapak Septrian dan Ibu Gena memiliki kesempatan untuk berbicara berdua saja dengan saya agar lebih enak dalam menyampaikan clue dan kesannya dan lebih nyaman di dalam bercerita. Bagaimana Bapak Septrian dan Ibu Gena, apakah sudah paham? Baik Pak, sudah paham dan sudah jelas. Baiklah Bapak Septrian dan Ibu Gena, selanjutnya mengenai jadwal mediasi kita. Bagaimana Bapak Septrian dan Ibu Gena, apakah ada usulan ataupun saran mengenai jadwal mediasi? Mengingat bahwa Bapak Septrian dan Ibu Gena juga memiliki kesibukan yang berbeda-beda, pastinya sangat sulit untuk mengatur waktu. Baik Pak, izin memberikan saran. Bagaimana jika dihitungkan saja, seperti hari Sabtu atau Minggu, karena saya sendiri juga susah untuk mengambil cuti kerja. Baik Bapak Septrian, terima kasih untuk saran yang telah Bapak sampaikan. Bagaimana dengan Ibu Gena? Apakah Ibu setuju atau Ibu ada memiliki pendapat yang berbeda? Baik Pak, di sini saya setuju. Yang penting permasalahan ini cepat selesai. Baik, terima kasih kepada Bapak Septrian dan Ibu Gena karena sudah menentukan jadwal untuk pertemuan kita selanjutnya. Lalu ada beberapa urutan mediasi yang juga akan saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu. 1. Bahwa pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak, menjelaskan maksud tujuan dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran mediasi, dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak serta kesepakatan tata tertib selama proses mediasi. 2. Bahwa pertemuan kedua mediasi yaitu penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak setelah penetapan pertemuan mediasi pertama. 3. Bahwa saya selaku mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengedepankan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. 4. Bahwa saya sebagai mediator juga akan memfasilitasi dan mendorong kepada para pihak untuk menelusuri serta menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak serta bekerjasama dalam mencari permasalahan. 5. Apabila proses mediasi telah mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan di dalam akta perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian yang akan dikuatkan dengan akta perdamaian dan serta mencabut gugatan. Baiklah, apakah Bapak Septrian dan Ibu Gena mengerti terkait dengan pelaksanaan mediasi ini atau perlu saya ulangi untuk menjelaskannya lagi? Baik Pak, sudah jelas. Baik, karena Bapak Septrian dan Ibu Gena sudah mengerti, maka saya akan menentukan jadwal terkait dengan pertemuan kedua mediasi. Apakah Bapak dan Ibu keberatan jika pertemuan kedua mediasi kita laksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, pukul 10 WIB, tempat ruang mediasi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu? Setuju Pak. Baiklah, saya kira sudah cukup untuk pertemuan mediasi kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah hadir dalam pertemuan mediasi pertama kita hari ini. Dan saya harap kepada Bapak dan Ibu untuk tetap hadir di pertemuan mediasi selanjutnya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 10 WIB, tempat ruang mediasi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu untuk penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian dari masing-masing pihak. Kepada Bapak Septrian dan Ibu Gena dipersilakan untuk meninggalkan ruang mediasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Septrian dan Ibu Gena yang saya hormati. Baik Pak. Sebelum kita mulai mediasi, saya harap Bapak Septrian dan Ibu Gena bisa menaati tata tertib yang telah disepakati tersebut.
Untuk memulai mediasi, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari Ibu Gena terlebih dahulu? Baik, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, tahun 1999 perusahaan tersebut ditutup berdasarkan rekomendasi oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Ketika itu dijabat oleh Sonny Kram. Alasannya perusahaan tersebut terbukti telah mencemari dan membahayakan lingkungan. Namun pada Maret 2002 PT Indo Rayon kembali dibuka oleh atas rekomendasi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketika itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. PT Indo Rayon kembali dibuka dengan nama lain, yaitu PT Toba Lestari atau PT TPL. 10 tahun beroperasi, kami sebagai masyarakat merasakan dampak yang tidak menyenangkan, yang dimana perusahaan tersebut mencemari lingkungan dan mendatangkan masalah sosial, misalnya konflik dan intimidasi aparat terhadap warga yang menolak PT Indo Rayon. Akibat dari PT TPL ini, kualitas lingkungan menjadi buruk serta membuat kesehatan masyarakat menurun. Limbah dari perusahaan tak hanya mencemari udara, tetapi juga membuat hasil panen warga menurun. Selain itu, warga sekitar mengaku bahwa limbah uap dari pabrik cukup mengganggu udara. Berdasarkan data di Puskesmas Porsea, jumlah penderita infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA pada Januari 2001 mencapai 92 orang. Pada Januari 2002 mencapai 103 orang. Jumlah tersebut meningkat lagi pada Januari 2003, yaitu menjadi 128 orang. Akibat perbuatan perusahaan tersebut, masyarakat bermaksud untuk membawa sengketa ini ke pengadilan negeri untuk dapat diproses secara hukum. Baik, itu saja Pak. Baik Ibu Gena. Lalu solusi apa yang Ibu Gena inginkan dari mediasi ini? Baik, saya menginginkan PT TPL ini kembali ditutup. Baik, kepada Bapak Septrian, apakah benar keterangan dari Ibu Gena itu benar adanya? Benar Pak. Apa yang menyebabkan sehingga perusahaan tersebut mencemari lingkungan dan mendatangkan masalah sosial? Jadi begini Pak. Yang pertama, PT Indo Rayon ini adalah pabrik pul dan kertas yang memerlukan penebangan pohon dalam skala besar untuk memproduksi bahan baku. Hal ini dapat menyebabkan deforestasi dan kerusakan habitat alam serta pencemaran air dan udara. Kedua, operasi pabrik pul dan kertas melibatkan pengguna bahan kimia dan air dalam jumlah besar. Pengelolaan kayu dari pul dan kertas dapat menghasilkan limbah cair yang mengandung zat berbahaya. Jika pengelolaan limbah ini tidak dilakukan dengan baik, maka pencemaran air dan tanah dapat terjadi. Ketiga, proses produksi pabrik juga menghasilkan emisi gas beracun seperti sulfat, dioksida, dan nitrogen dioksida seperti partikel udara halus. Hal ini dapat mencemari udara di sekitar pabrik dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Kemudian, aktivitas industri yang merusak lingkungan dan menyebabkan masalah sosial dapat menciptakan ketegangan dan masyarakat setempat. Ketidakpuasan masyarakat atas dampak negatif ini dapat memicu protes, tuntutan hukum, dan konflik. Baik Bapak Septrian, solusi apa yang Bapak inginkan dari mediasi ini? Saya harap supaya perusahaan tersebut tidak ditutup. Akan tetapi, untuk mengatasi masalah ini memerlukan komitmen. Apabila perusahaan ingin menjalankan operasi yang berkelanjutan, maka perusahaan harus menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, Ibu Gena, bagaimana dengan Ibu? Apakah setuju dengan komitmen yang telah dikatakan oleh Bapak Septrian tadi? Baik, di sini Pak saya akan mempertanyakan, apabila kejadian 10 tahun sebelumnya terjadi lagi, apa konsekuensi yang akan diberikan oleh Bapak Septrian Azir? Baik, kepada Bapak Septrian, apakah Bapak siap untuk mempertanggungjawabkan dengan komitmen yang Bapak katakan tadi? Ya Pak, saya akan bertanggung jawab. Baik, jadi apa yang ingin Bapak lakukan ke depannya? Baiklah, yang pertama, kami PT Indo Rayon harus terbuka terhadap masukan dan kekhawatiran masyarakat setempat, mendengarkan pendapat mereka dan menjalin dialog yang konstruktif bisa membantu mengurangi ketegangan. Kedua,
PT Indrayun harus berkomitmen untuk menjalankan operasinya dengan mematuhi peraturan lingkungan yang ketat dan berinvestasi dalam praktik berkelanjutan. 3. Perusahaan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat seperti lapangan kerja dan program sosial. Ini dapat membantu penciptaan hubungan positif. Kemudian PT Indrayun perlu menjaga hubungan yang baik dengan otoritas pemerintah setempat dan nasional untuk memastikan peraturan diikuti. Baiklah, kepada Ibu Gena, apakah Ibu mau menerima komitmen yang dikatakan oleh Bapak Septrian dan apakah Ibu sepakat untuk berdamai dengan Bapak Septrian? Baik, saya menerima komitmennya Pak, dan saya sepakat berdamai dengan Bapak Septrian. Baiklah, bagaimana dengan Bapak Septrian? Apakah Bapak juga sepakat berdamai dengan Ibu Gena? Ya, saya juga sepakat berdamai dengan Ibu Gena. Baiklah, karena dalam mediasi ini kita sudah menemukan kesepakatan, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya Bapak Septrian dan Ibu Gena masih saling bisa memaafkan dan ingin berdamai. Permasalahan ini merupakan kepentingan yang dapat menentukan maupun dapat merugikan. Dalam hal ini, setiap manusia sebagai makhluk sosial yang berakal budi tentunya harus saling menghargai hak dan kewajiban setiap individu. Dan untuk mempertegas dan memperjelas hal itu, terciptalah berbagai aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati untuk ditaati bersama demi kelancaran dan kenyamanan kehidupan umat manusia. Baiklah, saya akan membuat kesepakatan mengenai perkara Bapak Septrian dan Ibu Gena. Baik Pak, terima kasih. Baik Bapak Septrian dan Ibu Gena, akta kesepakatan sudah saya buat, langsung saja saya bacakan. Dan kepada Bapak Septrian dan Ibu Gena, silakan untuk didengarkan dan menyimak dengan baik. Dan jika ada yang kurang tepat, mohon untuk dikoreksi kembali. Baik Pak. Kesepakatan perdamaian. Pada hari ini, Sabtu tanggal 2 Desember 2023, bertempat di ruang mediasi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dalam proses mediasi perkara nomor 12 garing gugatan perdata garing 2023 antara nama Gena Andesta, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Kota Bengkulu, disebut sebagai penggugat, melawan Septrian Azeri, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Bengkulu, disebut sebagai penggugat. Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak yang telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan damai melalui mediasi. Pasal 2, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan permasalahan ini ke jalur hukum. Pasal 3, bahwa pihak tergugat sepakat dan bersedia untuk memenuhi persyaratan-persyaratan. Pasal 4, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pihak tergugat. Pasal 5, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa ini dan pihak penggugat mencabut gugatannya. Nomor perkara nomor 12 garing gugatan perdata garing 2023 di atas menyatakan perkara telah selesai. Demikianlah kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Penggugat Gena Andesta, tergugat Septrian Azeri, mediator KRI Aliansa SMH. Baik, kepada Bapak Septrian dan Ibu Gena, begitulah isi akta kesepakatan. Apakah Bapak Septrian dan Ibu Gena setuju? Setuju Pak. Baiklah, jika Bapak Septrian dan Ibu Gena sudah setuju, maka langsung ditandatangani saja oleh Bapak Septrian dan Ibu Gena. Terima kasih untuk Bapak Septrian dan Ibu Gena karena sudah mengikuti proses mediasi ini dengan cukup baik dan dengan hasil yang baik. Sedikit saya jelaskan mengenai akta kesepakatan ini ya Bapak Ibu. Kesepakatan ini memiliki kedudukan hukum yang sah dan tidak dapat lagi digugat ataupun dirubah. Maka dengan selesainya ditandatangani kesepakatan perdamaian ini berakhir pula proses mediasi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Septrian dan Ibu Gena yang sudah mau bekerja sama dengan saya dalam menyelesaikan permasalahannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama menjadi mediator Bapak dan Ibu saya ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Demikianlah proses mediasi pada hari ini saya anggap selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.